Peyangen, ada seekor kucing kecil, kurus, bulunya kusut, matanya sayu. Dia berdiri di pojokan halaman rumah seseorang, terlihat takut-takut, seolah siap lari kapan saja. Tapi, anehnya, ketika seorang bocah kecil bernama Raka mendekatinya, si kucing gak kabur, dia malah diam, menatap Raka, dan setelah beberapa detik yang terasa panjang, dia melangkah pelan, menggosokkan tubuhnya ke kaki bocah itu. Itu adalah awal dari sebuah kisah persahabatan yang gak biasa antara seekor kucing liar dan seorang anak kecil. Tapi, lo pernah mikir nggak, gimana bisa dua makhluk yang bahkan nggak bisa bicara satu sama lain, justru membangun ikatan yang kuat? Apa yang bikin si kucing betah sama Raka? Dan kenapa mereka terlihat kayak dua sahabat yang udah kenal seumur hidup? Gue akan ceritain kisah ini sampai ke detail terkecilnya. Jadi siapin hati lo, karena ini bukan cuma soal kucing dan bocah kecil, tapi juga soal persahabatan tulus yang bisa bikin kita belajar banyak hal. Awal pertemuan, dari asing jadi akrab. Semua berawal dari satu sore biasa. Raka, bocah kecil berusia 7 tahun, lagi main di halaman rumahnya. Dia cuma mainin bola kecil, lempar-lempar sendiri, sampai tiba-tiba dia lihat sesuatu bergerak di sudut halaman. Seekor kucing kecil, terlihat lemah dan sedikit kotor, sedang mengendus-endus sesuatu. Kebanyakan anak kecil mungkin akan langsung heboh, atau malah ngejar si kucing, bikin kucing itu kabur ketakutan. Tapi Raka beda. Dia diam dulu, mengamati. Perlahan, dia jongkok, merobek sepotong roti dari kantong celananya, dan meletakkannya di tanah. "Sini, makan," katanya pelan. Dan entah kenapa, si kucing, yang biasanya lari kalau didekati manusia, kali ini justru melangkah maju. Dia makan pelan-pelan, sambil sesekali melirik Raka. Dari momen sederhana itu, sesuatu terhubung di antara mereka. Esoknya, Raka kembali main di halaman, dan ajaibnya, si kucing muncul lagi. Duduk gak jauh, memperhatikan bocah itu bermain. Dan sejak hari itu, si kucing mulai rutin datang pagi, siang, bahkan sore. Perjalanan menjadi sahabat dekat. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Raka mulai memberi si kucing nama Mimi. "Mimi, ayo main," begitu biasanya Raka memanggil. Dan Mimi, yang tadinya cuma kucing liar, sekarang udah kayak sahabat setia. Dia bakal ngikutin Raka kemanapun dia pergi. Saat Raka main sepeda, Mimi bakal lari-lari kecil di sampingnya. Waktu Raka main bola, Mimi duduk di pinggir lapangan, kayak supporter yang setia. Bahkan ketika Raka lagi baca buku di teras, Mimi meringkuk di sebelahnya, mendengkur pelan. Yang bikin makin aneh, orang tua Raka sempet heran. Biasanya, kucing liar cuma datang kalau ada makanan. Tapi Mimi, dia datang bukan cuma buat makan, tapi buat nemenin Raka. Bahkan kalau Raka nggak bawa makanan, Mimi tetap stay di sana. Ini bukan soal perut lapar, tapi soal hati yang terhubung, koneksi emosional yang sulit dijelaskan. Terus, kenapa hubungan mereka bisa sedekat ini? Sebenarnya, ada beberapa alasan ilmiah di balik persahabatan unik kayak gini. Insting hewan yang tajam. Kucing itu makhluk yang peka banget sama energi. Mereka bisa ngerasain apakah manusia itu ancaman atau teman. Mungkin Raka memancarkan aura yang bikin Mimi merasa aman. Ketenangan, kelembutan, dan rasa tulus Raka berhasil membangun kepercayaan si kucing. Keterbukaan anak kecil. Anak kecil kayak Raka belum punya tembok emosional kayak orang dewasa. Mereka nggak berpura-pura baik, nggak punya niat tersembunyi. Kucing bisa merasakan ketulusan ini. Dan itulah yang bikin Mimi nyaman. Rutinitas yang konsisten. Buat kucing, rutinitas itu penting. Karena Raka selalu ada setiap hari. Ngajak main, ngasih makan, dan nunjukin perhatian. Mimi mulai menganggap Raka sebagai rumahnya. Jadi, ikatan itu tumbuh bukan karena kebetulan, tapi karena konsistensi dan ketulusan. Momen paling mengharukan. Tapi, lo tahu nggak momen paling nyentuh dalam kisah mereka? Suatu hari, Raka jatuh sakit. Dia demam tinggi dan harus bed rest di dalam rumah. Biasanya, setiap pagi Mimi udah nongkrong di depan pintu nungguin Raka. Tapi hari itu, nggak ada Raka. Orang tua Raka cerita, Mimi tetap duduk di depan rumah, nggak mau pergi. Bahkan pas hujan gerimis turun, Mimi cuma meringkuk di bawah kursi teras. Dan ini berlangsung bukan cuma sehari, tapi 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya, waktu Raka udah mulai membaik dan keluar rumah meski masih agak lemas, Mimi langsung loncat ke pangkuannya. Dia duduk diam di sana, matanya sayu, kayak ngerti kalau sahabat kecilnya baru aja melewati masa sulit. Banyak orang yang ngelihat momen itu ikut terharu. Mereka sadar, ini bukan sekadar hubungan anak kecil dan hewan liar ini,
persahabatan sejati. Pelajaran dari persahabatan Raka dan Mimi. Dari cerita ini, kita bisa belajar banyak. Kadang, persahabatan gak butuh bahasa. Nggak perlu banyak kata-kata atau janji-janji. Yang penting, ada ketulusan, perhatian, dan konsistensi. Raka dan Mimi membuktikan bahwa cinta dan kasih sayang nggak terbatas pada manusia saja. Dan siapa sangka, dua makhluk yang berbeda dunia, berbeda cara berpikir, bisa saling mengisi kekosongan satu sama lain. Gue penasaran, apa lo pernah ngalamin momen kayak Raka dan Mimi? Mungkin lo pernah ngerasa ada ikatan khusus sama hewan peliharaan lo. Entah itu kucing, anjing, atau hewan lainnya. Kalau iya, ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Gue pengen banget denger kisah-kisah inspiratif dari kalian. Dan kalau lo suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar gue bisa terus bawain kisah-kisah mengharukan dan penuh makna kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya.